je vous le dis en vérité, ces serpents que vous voyez sur la tête de cette petite fille, c'est exactement les cheveux des démons. Quand vous allez dans le monde des ténèbres, quand vous allez dans le monde sous-marin, la plupart des démons, des sirènes que vous verrez, dilihat dari video tadi, menurut kalian apakah Medusa itu benar-benar nyata atau hanya sekedar legenda? Ya, Medusa, wanita berambut ular, apabila kamu menatap matanya, maka kamu langsung berubah menjadi patung. Kayaknya sih kamu udah kenal ya siapa Medusa. Tapi kamu tahu nggak sih original story dari Medusa itu kayak gimana? Aku Gusti Gina, dan ini Alkisah. Sejarah atau awal mula Medusa ini berawal dari abad ke-8 sebelum Masehi dan juga dari karya-karya Homer. Homer menulis bahwa dewi prajurit yaitu Athena mempersenjatai dirinya dengan pelindung kepala Gorgon yang bernama Aegis. Terus, Gorgon itu apa? Berdasarkan mitologi Yunani, Gorgon adalah anak-anak dari dewa laut purba yang bernama Dewa Perseus dan Sito, yang mana anaknya ini terdiri dari 3 bersaudara, salah satunya adalah Medusa. Sayangnya, Medusa ini adalah satu-satunya anak dari dewa laut ini yang bersifat fana, sedangkan kedua saudarinya itu immortal atau makhluk yang abadi. Kemudian, detail penting lainnya nih, Medusa ini ternyata kehilangan kepalanya di tangan Perseus, yaitu manusia setengah dewa, anak dari Zeus dengan manusia. Ya, you know lah, Zeus itu kan banyak banget ya, dia beranak pinak atau kawin dengan manusia. Perseus ini adalah salah satu anaknya. Di dalam cerita ini, si Perseus menyelinap di atas Gorgon yang sedang tidur, dan dia menggunakan perisainya sebagai cermin untuk menghindari tatapan mata dari Medusa. Mungkin kalian bakal familiar sih sama cerita ini, apalagi buat kamu yang pernah menonton film Percy Jackson. Lalu setelah Perseus ini memenggal kepala Medusa, ternyata Medusa ini mengeluarkan makhluk mitologi lainnya. Jadi bisa disebut seperti anaknya Medusa. Makhluk mitologi itu adalah Chrysaor dan juga Pegasus. Yap, Pegasus yang ini. Dia adalah anak Medusa. Masih menurut legenda, kepala Medusa yang telah dipenggal oleh Perseus ini ternyata masih memiliki kekuatannya. Jadi, walaupun tubuh dan kepalanya ini terpisah, kekuatannya itu masih ada guys. Yang mana siapapun yang menatap kepala tersebut maka akan berubah menjadi batu. Nah, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Perseus ini harus memasukkan kepala dari Medusa ini ke sebuah karung spesial yang bernama Kibisis. Selain itu, darah yang keluar dari tubuh Medusa ini juga berubah menjadi ular. Gila, serem banget kan? Kayak tubuhnya itu terdiri dari ular gitu. Legenda tadi bertahan ratusan tahun ya mengenai cerita Medusa. Kita maju sedikit ke abad pertama sebelum Masehi, seorang penyair Romawi yang bernama Ovid, dia memutuskan buat meribut franchise cerita Medusa. Kalau tadi dari Yunani, kalau ini dari Romawi. Seperti yang kalian tahu juga, mitologi dari Yunani dan Romawi ini mirip-mirip, tapi mereka memiliki penamaan dewa-dewa yang berbeda. Jadi cerita-ceritanya mungkin aja mirip, tapi biasanya detail-detailnya tuh agak beda gitu loh. Cerita Medusa di versi ini, tepatnya di Metamorphosis, Medusa ini digambarkan sebagai perempuan yang sangat cantik dengan rambut panjang, indah, dan tergerai. Saking cantiknya dia, dewa-dewa itu pada naksir sama dia. Nah, salah satunya ini adalah dewa Neptunus. Medusa dalam versi Romawi ini adalah manusia biasa, dan dia adalah seorang perawan yang sangat cantik seperti yang aku bilang tadi. Terus dia itu ternyata memiliki tugas sebagai pelayan di kuil Minerva. Dan ternyata karena dia saking cantiknya tadi, sang dewa Neptunus ini bener-bener kayak jatuh cinta dan kepincut sama Medusa. Akhirnya Neptunus memperkosa Medusa di kuil Minerva. Tentu aja Minerva ini bener-bener marah karena kuilnya yang suci dipakai untuk esek-esek alias berhubungan badan. Dan itu dilakukan oleh dewa dan juga pelayan dia si Medusa.
Saking marahnya Minerva, dia ini malah mengutuk Medusa menjadi perempuan berambut ular, yang mana nantinya matanya dia apabila bertatapan dengan orang lain, orang itu akan berubah menjadi batu. Nah, di cerita inilah sebenarnya terbentuk Medusa modern. Karena sebagian dari kita mungkin lebih familiar dengan cerita Medusa versi ini. Ya, you know lah, itu kan ada di film-film, terus ada juga di versi game-game terkini. Dua cerita tadi dari versi Romawi kuno dan juga Yunani kuno sama-sama membentuk karakter Medusa yang kita kenal sekarang. Pada intinya dia adalah seorang perempuan berambut ular dan memiliki tatapan mata yang sangat berbahaya. Yang mana kalau kita melihat matanya, kita akan berubah menjadi patung. Tapi seiringnya berjalannya waktu, pastinya bakalan ada ya teori-teori lain mengenai Medusa ini sebenarnya apa sih. Ya seperti yang kalian tahu, kalau cerita-cerita mitologi itu di zaman dulu manusia itu menghadapi sebuah fenomena alam, mereka tidak bisa menggambarkan atau menjelaskan secara sains, maka mereka akan mengait-ngaitkan dengan fantasi. Maka terbentuklah sebuah mitos dan kemudian terlestarikan dalam bentuk catatan sejarah atau dalam bentuk syair dan legenda lainnya. Nah, salah satunya tentang Medusa ini. Sehingga ada beberapa teori yang bisa menjelaskan mengenai Medusa. Teori yang pertama mengatakan kalau Medusa ini sebenarnya hanyalah patung emas biasa. Jadi itu bukan makhluk yang hidup gitu loh, cuman patung punya Athena yang dicuri oleh Perseus. Lalu teori yang kedua, teori ini mengatakan Medusa ini adalah Ratu Libya yang dia dikalahkan oleh Perseus dan kepalanya dipenggal. Dan digambarkan juga nih kalau Ratu Libya ini bener-bener cantik banget. Perseus itu memenggal kepalanya buat memamerkan betapa cantiknya Ratu Libya ini. Makanya dipenggal gitu loh. Dan teori yang ketiga mengatakan Medusa ini adalah bagaimana orang Yunani kuno menggambarkan atau menjelaskan fenomena fosil prasejarah. Seperti yang kita tahu ya, kalau kita sekarang melihat fosil itu ada penjelasannya secara sains, dijelaskan juga dari tahun berapa, bagaimana terbentuknya fosil prasejarah ini. Sedangkan di zaman dulu, ilmu pengetahuan belum semaju sekarang. Manusia, seperti yang aku bilang, menjelaskan fenomena dengan fantasi. Sehingga itu adalah cara orang-orang zaman dulu menjelaskan fosil. Jadi, kemungkinan yang bisa kita bayangkan, pada zaman dulu, orang-orang menemukan fosil prasejarah yang mungkin sudah berusia ratusan tahun atau ribuan tahun sebelum mereka, tapi mereka tidak tahu apa sih proses yang menyebabkan manusia berubah menjadi fosil. Kenapa mereka terlihat seperti patung? Ya, karena tidak ada ilmu pengetahuan yang bisa menjelaskan, akhirnya mereka berimajinasi. Fosil prasejarah yang mereka temukan itu adalah manusia yang tadinya dikutuk atau dirubah oleh seorang atau sesosok makhluk mitologi. Dan karena ada cerita-cerita mengenai Medusa, ya semakin berkembang aja gitu loh. Sehingga terbentuklah mitologi Medusa. Cuman sebenarnya ya di sisi lain Medusa ini artinya penjaga atau pelindung. Makanya di zaman dulu, dari zaman Yunani kuno hingga abad pertengahan, Medusa ini dianggap sebagai perlindungan. Nah, pada masa-masa itu nih, ada perisai yang ditaruh di pintu kuil dan dihiasi dengan gambar Medusa. Ya, wajahnya seperti yang digambarkan, mata lebar, memiliki taring, lidah menjulur, dan rambut ular. Selama abad pertengahan dan Renaissance, Medusa pun akhirnya berpindah dari monster yang menakutkan menjadi wanita pemangsa dan penggoda. Ya, salah satunya nih, dari kacamata Kristen pada saat itu, Medusa ini dijadikan simbol sebagai sosok yang menyesatkan para pria, karena dia kan dianggap penggoda gitu kan. Lalu si Perseus ini di-rebranding sebagai simbol kebajikan, yang mana dia kan dalam ceritanya menang atas Medusa. Ya, kebayang aja kan, di origin story-nya Medusa ini adalah korban kekerasan seksual. Dia diperkosa oleh dewa. Kemudian image-nya berkembang malah menjadi predator, monster menakutkan. Padahal awalnya dia adalah korban.
Tapi di abad ke-19, Medusa ini ia bisa dibilang agak terbantu image-nya dari seorang penyair yang bernama Percy Shelley. Shelley ketika dia melihat lukisan abad ke-17 yang dikaitkan lukisan ini dengan Leonardo da Vinci, dia akhirnya terinspirasi untuk menulis puisi tentang Medusa. Nah, ini dia potongan dari puisi yang dibuat oleh Shelley. Dari puisinya ini kita bisa lihat ya, kalimatnya ini bisa dibilang malah menggambarkan Medusa sebagai wanita yang sangat cantik tapi juga berbahaya. Ya, bisa dibilang berbahaya. Bukan seperti monster yang haus darah atau penggoda atau predator gitu kan. Lalu berlanjutlah di zaman modern nih, di zaman kita sekarang, tepatnya dari abad ke-20 sampai ke-21 ini, Medusa ini menjadi simbol perlawanan dari feminis. Maksudnya gini loh, dia yang tadinya korban dari pelecehan seksual lalu digambarkan sebagai monster yang menakutkan. Bahkan di film-film biasanya villainnya adalah Medusa gitu kan. Dan di zaman modern dari abad ke-20 hingga sekarang, Medusa ini dijadikan simbol dari feminis. Jadi semacam kayak perlawanan dan juga balas dendam para perempuan kepada laki-laki. Seperti yang kalian tahu juga ya, di zaman dulu, di abad-abad yang lalu, di zaman kuno, patriarki itu kan sangat kuat, terutama di Yunani, Romawi. Laki-laki itu kayak dia menunjukkan kehebatan dia, kejantanannya dengan mengalahkan wanita, dan wanita memang dipandang di bawah gitu. Nah, sekarang kan kebangkitan feminis dan mereka menggunakan Medusa ini sebagai simbol. Karena ya berdasarkan legenda emang nyambung, Medusa yang tadinya korban pelecehan seksual oleh seorang dewa yang dewanya laki-laki, lalu malah menjadi predator atau monster, padahal dia adalah korban. Nah, ini yang menjadi latar belakang Medusa sebagai simbol perlawanan para feminis. Dengan Medusa menjadi simbol dari feminis, ini mengartikan bahwa perempuan itu bisa melakukan perlawanan. Perempuan bisa melakukan balas dendam. Perempuan punya kekuatan. Oh my god guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di subscribe, nyalakan loncengnya, like, share, dan komen. Sebagai bentuk dukungan kamu juga ke aku membangun channel ini. Thank you, bye.